sehat, dapat anugerah dari Yang Kuasa. Semoga pemirsa dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walaupun di tengah-tengah pandemi ini, tapi selalu tenang dan bahagia semuanya. Begini Pak, dari episode kita kemarin yang membahas tentang corona itu kan banyak pertanyaan dari rekan-rekan. Itu iya, terus sebenarnya Bapak mengetahui hal itu dari mana ya Pak? Gini, awal-awalnya memang bagi orang biasa mungkin ini ya aneh gitu ya. Tapi bagi kalangan orang yang mengetahui mata batin atau seorang anak yang indigo dan sebagainya, saya berani mengutarakan hal semacam ini. Sebetulnya kan ada dasarnya. Awal-awalnya pada waktu itu saya diajak sebuah pertemuan dengan tokoh. Ini sempat saya merinding. Tokoh itu sangat fenomenal sekali. Di situ saya dalam kondisi duduk, kemudian masuk di alam itu. Kira-kira yang ada semalaman, tapi dalam goib itu sekitar mungkin 5 atau 10 menit. Nah, di situ kemunculan yang akan datang itu juga dibahas di situ. Di antaranya nanti akan ada tanda semacam api dari bumi ini muncul, kayak api-api itu muncul. Nanti akan saya bahas api itu apa dan kemunculan dari bumi ini nanti melambangkan apa, itu nanti pembahasan itu. Nah, berkaitan dengan pandemi corona ini, kalau dilihat di mata batin saya itu semacam dari gua, tapi gua itu masuk di dalam bumi, bukan di gunung, tapi di dalam. Perkiraan saya gua itu entah itu ahli arkeologi atau dari alam itu sendiri. Itu ada lorong di situ, ada gua yang sangat dalam sekali. Tapi di situ banyak sekali kelelawar. Dan di dasar dari gua itu banyak sekali tengkorak. Ini mungkin secara sekilas ini ada kayak turun, kayak jalan turun berungkap kayak gini. Kemudian ini ada lubang hitam, kemudian ini bunyi. Terus di sini ada semacam gua yang dalam. Di sini ada semacam kayak tengkorak gitu. Di sini ada tulang-tulang belulang yang banyak sekali. Kemudian, nah di sini banyak kelelawar juga. Nah, virus ini muncul sebenarnya ini sudah dari dulu, virus itu sudah ada. Cuman kemunculannya itu boleh dikatakan orang itu ngampet atau diperintah sesuatu sehingga dia keluar. Ini terbongkar dari dalamnya kayak semacam dari perut bumi, tapi sebenarnya ini gua. Nah, penyebarannya itu mungkin dari, setahu saya mungkin ya, secara batin itu mungkin ahli arkeologi. Yang jelas sosok ini adalah orang ahli, bukan sembarang orang, sehingga virus ini bisa melewati media manusia ini akhirnya bisa berkembang dan kayak kemarin yang saya sampaikan itu seperti semacam kayak gulungan tikar atau mungkin kayak tikar yang murid keluar. Nah, itu sebenarnya sosok-sosok yang keluar dari situ. Inilah sebetulnya yang membawa virus itu. Jadi kalau hari ini saya ditanya misalnya kenapa dan dari mana asalnya, ini dilihat dari kacamata batin. Memang saya melihat ada lubang besar, di situ ada lorong. Nah, disitulah sumbernya dari pandemi itu. Tapi ini bukan di bumi Nusantara ini agak jauh. Dan saya mengenal dalam batin itu, saya yakin itu bukan orang-orang pribumi kita. Saya tidak tahu persis di mana tempatnya, tapi ini adalah kebuka. Itu yang saya sampaikan, Mas. Baik.
apa mungkin virus ini tuh muncul berkaitan dengan ramalan orang Jawa pada zaman dahulu ya Pak? Apa seperti apa? Ya, sebetulnya bagi orang Jawa yang waspada, apalagi kalangan paranormal yang mengetahui dengan keadaan baik itu feedback maupun prediksi yang akan datang, itu memang sebetulnya sudah ada tanda. Semacam saya berani mengutarakan, menyampaikan hal ini, walaupun ini setengah agak merinding saya menyampaikan, karena saya tahu persis ada yang hadir di dalam ruangan ini. Di situ ada sebuah pertemuan, sehingga saya berani mengatakan, dan saya tadi mohon izin juga untuk menyampaikan hal ini kepada pemirsa dimanapun berada. Saya juga mohon izin, karena dari tokoh fenomenal yang nanti saya gambarkan ini memberikan ada tanda-tanda, bahkan prediksi yang akan datang besok akan muncul semacam kayak semburan-semburan api dari bumi, dan akan ada suara-suara yang muncul tiba-tiba, dan suara itu mungkin secara ahli geologi, atau mungkin ahli kimia, atau mungkin ahli cuaca dan sebagainya yang mengkaitkan dari unsur apa, tapi yang jelas ini adalah sebuah tanda akan munculnya sebuah semacam kayak pagebluk dan sebagainya. Jadi ini pada waktu itu saya hanya diberitahu besok akan ada suara-suara yang keras dan akan muncul semburan semacam api. Ini adalah tandanya nanti akan banyak orang sakit dan akan banyak manusia yang meninggal. Itu. Mungkin Bapak bisa menggambarkannya biar teman-teman yang di rumah bisa mengetahui seperti apa sih yang dialami oleh Bapak itu. Ya, baiklah. Sebelum nanti menggambar, saya mau coba relaksasi sebentar untuk meyakinkan boleh atau enggaknya saya menggambar, karena ini sosok fenomenal ini di kalangan wilayah Tanah Jawa khususnya dan wilayah Nusantara ini akan tahu persis siapa beliau, dan nanti saya gambarkan. Coba saya ini minta izin dulu. Ya, bisa digambar. Saya akan menggambarkan. Jadi saya ingin menggambar ilustrasi pertemuan saya ketika saya masuk di alam goib. Kebetulan di situ ada 3 sosok fenomenal. Nanti saya gambarkan semampu saya ilustrasi ini, karena ini berjalan selama kurang lebih 1 malam, tapi tak terasa saya masuk ke alam tersebut. Nah, inilah sebetulnya sosok yang saya gambar ini. Ini juga tidak sembarangan. Malam ini saya coba untuk membuka yang selama ini terpendam di batin saya. Tapi ini sudah waktunya. Saya tadi mohon izin pada yang Sabtu Palon untuk membicarakan pertemuan ini. Jadi inilah sosok yang Sabtu Palon. Kemudian ini
Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini Kanjeng Ratu Kidul bersama dayang-dayang itu ada 2. Kemudian Sunan Kalijogo itu bersama santri 4. Inilah membahas apa yang disampaikan itu, tanda-tanda yang akan muncul, yang akan datang. Ini waktu itu malam Rabu dan ini malam Jumat. Ini malam Rabu, saya masih ingat pertemuan ini, dan ini berlangsung selama hampir 1 malam. Tapi pertemuan itu sangat singkat sekali, sangat singkat sekali. Kira-kira hanya 1, mungkin tidak ada 5 menit di tempat itu, tapi ketika saya sadar itu ternyata sudah hampir pagi. Inilah gambar sosok ini, tingginya hampir kurang lebih sekitar 20 meter. Baik Pak, dari yang tadi Bapak sudah gambarkan, ini di sini kan tergambar misalnya ada seorang 3 atau sosok untuk yang fenomenal di tanah Jawa itu. Mungkin Bapak bisa coba sedikit jelaskan bagaimana prosesnya bisa terjadi pertemuan itu, atau Bapak di posisi sebelah mana, seperti itu. Ya, pertemuan itu memang tidak saya sangka sebelumnya. Pertemuan itu seperti tiba-tiba, karena saya posisinya duduk, kemudian saya masuk ke dunia mereka ini. Tiba-tiba ada angin besar dan suara angin itu sangat kencang sekali. Sosok itu sebetulnya sudah dikenal oleh orang Jawa pada umumnya, yaitu semacam kayak Semar, tapi beliaunya ini adalah Ki Sabto Kalo. Kemudian datang lagi dari arah selatan, itu sosok perempuan cantik, memakai mahkota dengan pakaian yang serba hijau, serba hijau, dan di situ ada 2 dayang atau dayang-dayangnya itu ada 2 yang sangat cantik-cantik sekali. Beliau ini adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian muncul lagi dari situ Kanjeng Sunan Kalijogo beserta 4 santri. Nah, kebetulan di situ tempat duduknya juga aneh. Saya baru mengenal itu, dan itu sama dari sebelumnya, karena ini sudah diadakan 2 pertemuan saya masuk di dimensi itu. Itu dari batu semua, jadi mejanya juga dari batu, kursinya juga dari batu. Terus saya duduk persis di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian yang sosok beliaunya ini Ki Sabto Kalo itu tingginya kurang lebih, kalau semacam pohon kelapa itu hampir sama, mungkin 20 meteran, dengan suara menggelegar dan angin yang sangat kencang. Kemudian disitulah berbincang-bincang antara Kanjeng Sunan Kalijogo dan saya pada waktu itu di depannya, itu akan membahas fenomena-fenomena yang akan terjadi. Di antaranya yang muncul pada hari ini, kejadian yang sekarang ini. Tapi ini nanti juga akan pertemuan di situ ini membahas tentang sebetulnya diri manusia. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Baik Pak, di sini kan ada sosok Sunan Kalijaga, Ya, dengan 4 santrinya. Kok bisa Sunan Kalijaga, bukan sunan-sunan lainnya, itu bagaimana ya? nah mungkin saudara pemirsa dimanapun berada, kenapa kok sosok Sunan Kalijogo itu muncul di tengah-tengah itu? Karena sosok Sunan Kalijogo itu seorang sunan yang mungkin sudah tatarannya di atas marifat, mungkin sudah etika, dia sudah punya kemampuan batin, dan dia walaupun dia sudah masuk, sudah masuk
agama A, tapi dia masih memegang teguh dengan tradisi Jawa. Bahkan dia tidak mau meninggalkan dan merupakan penyebaran misi beliau ke agama melalui agamanya itu dengan media-media tradisi Jawa. Jadi dia sangat memegang teguh tentang tradisi-tradisi Jawa sebelumnya. Itu kenapa Sunan Kalijaga kok ikut di situ. Nah, ini juga merupakan tokoh fenomenal di tanah Jawa. Terus dengan Nyi Roro Kidul sendiri itu apa kaitannya ya Pak? Kalau sebetulnya Ratu Kidul itu kan semacam ratu yang diberi kekuasaannya, dia memimpin atau menjaga wilayah pantai selatan. Ini sangat erat hubungannya dengan kisah Topalon. Ini juga nanti akan dibahas dalam episode berikutnya, karena pembahasan Sabto Palon ini sangat bekas sekali dan mungkin para pendahulu kita juga banyak yang tahu seperti apa sosok antara Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul dengan Ki Sabto Palon ini. Nah, ini adalah karena Sabto Palon itu yang ngomong tanah Jawa, sementara Ratu Kidul itu merupakan seorang ratu yang menjaga pantai selatan. Jadi ini kaitannya erat sekali tentang kondisi di wilayah Nusantara. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukup membahas tentang sedikit saja ya Pak. Nanti kita akan sambung di episode berikutnya. Bagaimana? Ya, bukan saya ingin membuat penasaran pada pemirsa semuanya, tapi ini juga maaf sekali lagi, ini badan saya ada yang menemani, jadi saya akan menyampaikan hal-hal nanti